Sekarang, izinkan saya bertanya dengan penuh kelembutan namun juga kejujuran. Apakah Anda pernah merasa seperti tubuh Anda tidak lagi mendengarkan Anda, terutama saat malam tiba? Saat tubuh ingin beristirahat, namun kantuk selalu kalah oleh dorongan buang air kecil yang datang tanpa henti? Jika Anda menjawab iya, maka video ini bisa menjadi awal dari perubahan yang sangat berarti. Karena kita tidak sedang berbicara tentang sekadar gangguan kecil. Nokturia, atau kebiasaan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, adalah masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar ketidaknyamanan. Ia menyita tidur Anda, mengikis semangat, dan dalam jangka panjang, bisa merusak kualitas hidup secara menyeluruh. Bahkan, bagi banyak orang lansia, ini bukan hanya gangguan, tapi ancaman serius terhadap keselamatan dan ketenangan jiwa. Namun, inilah kabar baiknya, Anda tidak sendirian. Dan lebih dari itu, ada harapan yang nyata, sederhana, dan alami. Dalam video ini, kami akan memandu Anda dengan penuh kasih melalui 5 jenis sayuran alami yang terbukti secara ilmiah bisa membantu tubuh Anda melawan nokturia dari dalam. Tapi bukan hanya itu. Anda juga akan belajar tentang mengapa hormon ADH menjadi kunci tidur Anda. Bagaimana satu teknik kecil di kamar mandi bisa membuat malam Anda lebih damai. Dan mengapa cara Anda memosisikan kaki saat bersantai bisa berdampak langsung pada ginjal Anda. Tontonlah sampai akhir, karena setiap detik video ini adalah bagian dari jawaban yang mungkin telah Anda cari selama bertahun-tahun. Jangan biarkan satu malam lagi terlewati dengan gangguan dan rasa frustrasi. Hari ini, kita akan merebut kembali malam yang damai, bersama-sama. Mari kita mulai perjalanan penyembuhan yang lembut namun penuh kuasa ini, untuk tubuh Anda, untuk semangat Anda, dan untuk hari-hari indah yang masih menanti. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Sekarang, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting kepada ibu dan bapak sekalian, dengan penuh rasa empati dan kepedulian. Siapa di antara kita yang pernah, atau bahkan sering, terbangun di tengah malam, dari tidur yang seharusnya tenang dan damai, hanya karena dorongan yang mendesak untuk buang air kecil? Betapa menjengkelkannya, betapa melelahkannya kondisi seperti ini. Tidur malam yang seharusnya menjadi waktu berharga untuk mengistirahatkan tubuh dan menyembuhkan jiwa dari kelelahan seharian, justru berubah menjadi rangkaian gangguan yang membuat hati gelisah dan tubuh semakin lelah. Ini bukan sekadar gangguan ringan, ini adalah beban yang diam-diam mengikis kualitas hidup kita. Kondisi ini, yang sering disebut dengan istilah nokturia, bukan hanya menyita kenyamanan tidur, tapi juga merampas ketenangan jiwa dan kesehatan tubuh kita secara perlahan. Nokturia bukanlah sekadar kebiasaan kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Ia adalah sebuah kondisi medis yang serius, ditandai dengan terbangunnya seseorang setidaknya 2 kali, atau bahkan lebih, setiap malam hanya untuk buang air kecil. Bayangkan, betapa rapuhnya kualitas tidur seseorang yang harus terjaga berulang kali. Akibatnya, tubuh menjadi mudah lelah saat siang hari, kepala terasa berat, pikiran kabur, suasana hati tidak menentu, dan kemampuan untuk berkonsentrasi menurun drastis. Bahkan, bagi para lansia, nokturia dapat menjadi pemicu risiko yang sangat menakutkan, seperti jatuh di malam hari yang bisa berujung pada cedera parah, atau bahkan trauma berkepanjangan. Apa sebenarnya penyebab dari kondisi yang sangat mengganggu ini? Penyebabnya bisa sangat beragam dan seringkali saling berkaitan. Salah satunya adalah meningkatnya produksi urin di malam hari, kondisi yang bisa dipicu oleh gangguan hormon, terutama kekurangan hormon antidiuretik, ADH, yang seharusnya bekerja keras saat kita tidur untuk membantu ginjal menahan air dan memproduksi urin yang lebih sedikit. Namun, ketika mekanisme ini terganggu, entah karena usia lanjut, penyakit kronis, atau faktor hormonal lainnya, maka ginjal justru terus memproduksi urin, memaksa kita untuk bangun dari tidur yang dalam.
Selain itu, kapasitas kandung kemih kita juga bisa menurun seiring bertambahnya usia. Otot kandung kemih menjadi lebih sensitif, mudah teriritasi, dan memunculkan dorongan untuk buang air kecil walau volume urin sebenarnya tidak seberapa. Kondisi medis lain seperti diabetes yang tidak terkontrol, pembesaran prostat pada pria, infeksi saluran kemih, atau gangguan tidur seperti sleep apnea, semuanya dapat menjadi akar permasalahan. Bahkan kebiasaan yang tampaknya sepele, seperti minum terlalu banyak air menjelang tidur atau mengonsumsi minuman berkafein dan bersifat diuretik seperti kopi dan teh, bisa memperparah nokturia. Dan mari kita tidak lupakan aspek emosional dari masalah ini. Bangun di tengah malam berulang kali bisa membuat seseorang merasa putus asa, frustrasi, bahkan kehilangan semangat hidup. Rasa tidak berdaya ketika tubuh tidak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya, bisa menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam, terutama bagi mereka yang tinggal sendiri atau merasa malu untuk membicarakan keluhan ini kepada orang lain. Namun, ada secercah harapan. Meski kondisi ini terasa memalukan, menyakitkan, bahkan membuat hati nelangsa, nyatanya nokturia bisa dikendalikan. Selain pentingnya konsultasi dengan tenaga medis untuk mengetahui akar penyebab yang pasti dan mendapatkan penanganan yang sesuai, perubahan gaya hidup bisa menjadi senjata alami yang luar biasa kuat. Pola makan yang tepat, manajemen cairan harian, serta pemilihan jenis makanan tertentu, terutama dari alam, bisa memberikan kelegaan dan harapan baru bagi mereka yang menderita nokturia. Salah satu pendekatan alami yang patut dicoba adalah dengan mengonsumsi jenis-jenis sayuran tertentu yang secara ilmiah terbukti mampu membantu menyeimbangkan cairan dalam tubuh, menenangkan saluran kemih, dan memperbaiki fungsi ginjal. Sayuran ini bukan hanya bermanfaat bagi tubuh secara fisik, tapi juga memberi ketenangan batin karena kita tahu kita sedang berusaha menjaga diri dengan cara yang lembut dan alami. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sayuran-sayuran yang memiliki kekuatan penyembuhan ini, saya ingin terlebih dahulu mengajak ibu dan bapak semua untuk berinteraksi. Silakan tuliskan di kolom komentar, dari kota mana Anda berasal, dan berapa usia Anda saat ini? Saya sangat ingin tahu siapa saja yang sedang menyaksikan video ini, karena kita semua sedang berjuang bersama, dan melalui kebersamaan inilah kita bisa saling menguatkan, saling belajar, dan saling menginspirasi. Jangan biarkan nokturia merenggut malam Anda. Jangan biarkan tubuh Anda dikendalikan oleh gangguan yang bisa diatasi. Mari kita perjuangkan kembali tidur yang damai, istirahat yang layak, dan hari esok yang lebih sehat. Anda berhak untuk kembali menikmati malam yang tenang, tanpa gangguan, tanpa kecemasan, tanpa rasa takut akan tergelincir di kamar mandi saat gelap menyelimuti. Saya benar-benar merasa sangat berbahagia bisa berada di sini dan menjalin interaksi yang begitu hangat dengan ibu dan bapak sekalian. Rasanya seperti duduk bersama di sebuah ruang tamu yang nyaman, berbagi cerita, pengetahuan, dan semangat hidup sehat. Saya sungguh menghargai kehadiran Anda semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak informasi ini. Maka dari itu, jika Anda merasa informasi yang kami sajikan memberikan manfaat, meski hanya sedikit, saya mohon dengan sepenuh hati, berikan tanda suka pada video ini sebagai bentuk dukungan. Itu sangat berarti bagi kami. Dan bagi Anda yang mungkin belum sempat menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, saya ingin mengajak Anda untuk melakukannya sekarang juga. Mengapa? Karena kami ingin terus menemani hari-hari Anda dengan berbagai tips berguna, pengetahuan kesehatan terkini, dan solusi alami yang ramah bagi tubuh lansia. Di channel Sehat Ala Lansia, kami tidak hanya berbagi informasi, kami berbagi harapan, semangat, dan kasih sayang untuk hidup yang lebih berkualitas di usia yang mulia ini. Sekarang, mari kita mulai pembahasan yang sangat dinantikan. Kita akan membahas 5 jenis sayuran terbaik yang dapat membantu mengurangi, bahkan menghentikan, kebiasaan sering buang air kecil di malam hari. Sebuah masalah yang terlihat sepele, tapi bisa membuat malam terasa panjang dan penuh kegelisahan. Dan kita akan mulai dari sayuran pertama yang tampak sederhana, tapi menyimpan kekuatan luar biasa, mentimun. Mentimun, siapa yang tidak kenal?
Sayuran yang sering hadir sebagai pelengkap di meja makan ini ternyata menyimpan manfaat yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kandungan airnya mencapai 95%, menjadikan mentimun sebagai salah satu sumber hidrasi alami terbaik dari alam. Namun, bukan hanya itu. Hidrasi dari mentimun bukanlah hidrasi biasa. Ia bekerja dengan lembut, membantu tubuh tetap seimbang tanpa membebani ginjal, dan menjaga saluran kemih tetap lancar, sebuah faktor penting dalam mengatasi nokturia. Satu hal yang sangat menarik dari mentimun adalah sifatnya yang ringan namun efektif sebagai diuretik alami. Mungkin Anda berpikir, bukankah diuretik justru memperbanyak buang air kecil? Benar, tapi disinilah keistimewaan mentimun. Diuretik alami dalam mentimun tidak memaksa tubuh membuang cairan secara berlebihan seperti obat-obatan kimia. Justru ia membantu tubuh membuang cairan berlebih secara perlahan, teratur, dan tidak mengganggu keseimbangan elektrolit. Dengan begitu, tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik, dan risiko bangun tengah malam bisa dikurangi. Bukan hanya air, mentimun juga mengandung kalium, sebuah elektrolit penting yang menjaga kestabilan cairan di dalam tubuh. Kalium berperan menenangkan otot-otot kandung kemih yang mungkin terlalu aktif, sebuah kondisi yang sering dialami para lansia. Selain itu, ada juga vitamin K, vitamin C, serta antioksidan alami yang bekerja sebagai pelindung sel, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu meredakan peradangan yang mungkin menjadi akar masalah di saluran kemih. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tahukah Anda, peradangan kronis adalah musuh diam-diam yang seringkali memperparah gejala nokturia? Tubuh yang mengalami peradangan ringan namun terus-menerus bisa menjadi lebih sensitif terhadap rasa ingin buang air kecil. Dan disinilah peran penting mentimun sebagai penyejuk alami tubuh, menenangkan sistem internal kita dari dalam, memberikan rasa nyaman yang bisa kita rasakan perlahan demi perlahan. Untuk mendapatkan semua manfaat tersebut, Ibu dan Bapak bisa mengonsumsi mentimun dengan cara yang sederhana namun nikmat. Mentimun bisa dimakan langsung sebagai lalapan segar, dicampur dalam salad dengan tomat atau selada, atau diolah menjadi jus mentimun yang menyegarkan. Bila Anda tidak terlalu menyukai rasa mentimun yang hambar, tambahkan sedikit perasan jeruk lemon, atau kombinasi dengan daun mint agar rasanya lebih segar dan menggugah selera. Namun, satu hal yang penting untuk diingat, waktu konsumsi juga menentukan hasilnya. Sebaiknya hindari makan mentimun terlalu dekat dengan waktu tidur. Berikan jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur agar tubuh punya waktu untuk menyerap cairan dan nutrisi dengan optimal, tanpa membuat kandung kemih bekerja terlalu keras di malam hari. Saya tahu, perjuangan melawan nokturia bukanlah perkara mudah. Ini menyangkut kenyamanan, ketenangan jiwa, dan bahkan martabat seseorang yang merasa tubuhnya tak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi dengan sedikit pengetahuan, kemauan untuk mencoba, dan dukungan dari komunitas seperti ini, saya percaya, Ibu dan Bapak bisa mendapatkan malam-malam yang lebih damai kembali. Tetaplah bersama kami karena sayuran berikutnya mungkin akan membuat Anda semakin kagum bahwa solusi untuk hidup yang lebih nyaman ternyata bisa dimulai dari dapur rumah sendiri. Namun sebelum kita lanjut ke sayuran berikutnya, izinkan saya menyampaikan hal yang sangat penting dengan penuh kasih dan perhatian. Bagi ibu dan bapak yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti gangguan fungsi ginjal, tekanan darah rendah, atau kondisi yang memerlukan pembatasan asupan cairan dan elektrolit, harap berhati-hati. Meskipun mentimun secara umum dikenal sebagai sayuran yang aman dan penuh manfaat, kesehatan setiap orang itu unik, dan tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Maka dari itu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi terpercaya sebelum mengonsumsi mentimun dalam jumlah besar. Dalam menjaga kesehatan, langkah yang paling bijak adalah memilih dengan sadar dan menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Tubuh Anda adalah rumah kehidupan Anda. Rawatlah dengan kelembutan dan kehati-hatian. Sekarang, mari kita sambut sayuran kedua yang tak kalah luar biasa dalam membantu meredakan dan mengatasi nokturia, zucchini, atau yang oleh sebagian orang dikenal sebagai timun Jepang.
Zucchini bukan hanya cantik bentuknya dan lezat rasanya, tapi juga merupakan sayuran yang kaya akan harapan. Harapan untuk malam-malam yang kembali tenang, untuk tidur yang kembali nyenyak, dan untuk tubuh yang kembali nyaman tanpa gangguan dari kandung kemih yang terus-menerus memanggil. Zucchini adalah simbol dari kesederhanaan yang menyembuhkan. Keunggulan utama zucchini terletak pada indeks glikemiknya yang rendah. Artinya, saat Anda mengonsumsinya, kadar gula darah Anda tidak akan naik secara tiba-tiba. Bagi para penderita diabetes atau mereka yang memiliki resistensi insulin, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kadar gula darah yang stabil adalah kunci utama dalam mengelola nokturia. Gula darah yang tinggi akan memicu ginjal untuk bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak urin, dan akhirnya memaksa tubuh untuk bangun berulang kali di malam hari. Zucchini mengandung karbohidrat kompleks dan serat yang sangat berharga. Serat ini berfungsi menahan pelepasan glukosa ke dalam darah, membuatnya berlangsung secara perlahan dan stabil. Hasilnya, energi yang lebih seimbang, tubuh yang lebih tenang, dan malam yang lebih damai. Selain itu, serat dalam zucchini juga mendukung sistem pencernaan, dan seperti yang kita tahu, pencernaan yang sehat berperan penting dalam tidur yang berkualitas. Walaupun kandungan air dalam zucchini tidak setinggi mentimun, zucchini tetap mampu menjaga hidrasi tubuh dengan lembut dan efektif. Ia juga membawa kalium, mineral penting yang membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Kalium bekerja seperti pengatur lalu lintas dalam sistem tubuh kita, memastikan semua cairan mengalir pada jalur yang tepat. Ketika kadar kalium terlalu rendah, sistem ini menjadi kacau, dan ginjal pun kesulitan menyesuaikan produksi urin. Maka, dengan cukup kalium dari zucchini, tubuh Anda bisa bekerja lebih efisien dan tenang, terutama di malam hari. Zucchini juga menyumbang vitamin C, vitamin B, folat, dan berbagai antioksidan. Semua nutrisi ini bersatu dalam satu misi mulia, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan saraf, dan menciptakan suasana internal yang mendukung tidur yang nyenyak dan berkualitas. Dan seperti yang sudah sering ibu dan bapak alami, tidur yang lelap adalah hadiah paling berharga di usia lanjut, bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi semangat dan jiwa. Menyiapkan zucchini pun sangat mudah dan bisa disesuaikan dengan selera Anda. Bagi ibu dan bapak yang memiliki gigi sensitif atau lambung yang tidak kuat, mengukus zucchini atau menumisnya dengan sedikit minyak zaitun adalah pilihan sempurna. Anda juga bisa memanggangnya ringan di oven, atau menjadikannya alternatif pasta rendah karbohidrat yang dikenal dengan nama zoodles, yaitu zucchini yang diparut panjang menyerupai mie. Rasanya ringan, segar, dan menyenangkan, terutama jika dipadukan dengan sedikit rempah-rempah alami. Namun sekali lagi, waktu adalah segalanya. Zucchini memang menyehatkan, tapi jika dikonsumsi dalam jumlah besar terlalu dekat dengan waktu tidur, justru bisa menjadi bumerang. Maka, nikmatilah zucchini 2-3 jam sebelum tidur, agar tubuh punya cukup waktu untuk mencerna dan menyerap nutrisinya dengan tenang, tanpa membuat kandung kemih terbebani saat malam tiba. Dan satu pesan terakhir yang tak kalah penting, perhatikan ukuran porsi. Jangan berlebihan. Segala sesuatu yang baik tetap memerlukan keseimbangan. Campurkan zucchini dengan sumber nutrisi lain, dan pastikan pola makan Anda tetap bervariasi agar tubuh mendapatkan semua yang dibutuhkannya, tanpa merasa kewalahan. Zucchini mungkin terlihat sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, ia membawa ketenangan bagi tubuh, kedamaian bagi pikiran, dan harapan untuk malam yang bebas dari gangguan. Ia bukan hanya sayuran, ia adalah sahabat dalam perjalanan Anda menuju malam yang lebih sunyi dan penuh ketenangan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke sayuran ketiga yang tak kalah menakjubkan dalam membantu meredakan nokturia dan memulihkan malam-malam Anda yang terganggu. Bayam, si hijau lembut yang seringkali kita anggap biasa, tapi ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menyokong kesehatan tubuh, khususnya bagi kita yang mulai memasuki usia senja. Bayam bukan sekadar sayuran, melainkan sebuah anugerah dari alam yang mengandung sejuta manfaat.
Daunnya yang lembut dan warnanya yang hijau segar menjadi simbol dari kehidupan dan pembaruan. Tapi bukan hanya tampilannya yang menenangkan, kandungan nutrisinya pun sungguh mengagumkan. Salah satu kandungan paling berharga dalam bayam adalah magnesium, sebuah mineral yang, meskipun esensial, seringkali terabaikan dalam asupan harian kita. Magnesium adalah mineral kehidupan. Ia berperan dalam lebih dari 300 proses biokimia tubuh, termasuk pengaturan kadar gula darah, yang seperti kita tahu, merupakan faktor penting dalam mengatasi nokturia. Jika kadar gula darah tidak stabil, terutama saat malam, tubuh akan berusaha membuang kelebihannya melalui urin. Dan inilah yang menyebabkan kita sering terbangun, kehilangan tidur nyenyak, dan merasa letih keesokan harinya. Bayam membantu memutus siklus ini secara alami dan lembut. Penelitian juga menunjukkan bahwa kadar magnesium yang rendah berkaitan erat dengan resistensi insulin dan bahkan diabetes tipe 2, dua kondisi yang secara langsung berkontribusi terhadap frekuensi buang air kecil di malam hari. Dengan mengonsumsi bayam secara rutin, tubuh kita bisa meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, yang berarti glukosa akan digunakan lebih efisien oleh sel-sel tubuh. Hasilnya, gula darah lebih stabil, produksi urin berlebihan berkurang, dan tidur Anda menjadi lebih damai. Tapi bayam tidak berhenti di situ. Sayuran ini juga merupakan sumber kalium yang sangat baik. Dan seperti yang telah kita pelajari bersama dari mentimun dan zucchini, kalium adalah penjaga keseimbangan cairan tubuh. Ia membantu ginjal bekerja lebih efisien, mencegah penumpukan cairan, dan mengatur produksi urin, terutama saat malam hari, ketika tubuh seharusnya beristirahat, bukan bekerja keras. Bayam juga kaya akan serat, baik yang larut maupun tidak larut. Serat larut membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, menjaga kestabilan energi, dan mengurangi lonjakan insulin. Sedangkan serat tidak larut membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Kombinasi serat ini memberikan rasa kenyang yang lebih lama, yang sangat berguna untuk mencegah keinginan ngemil di malam hari, terutama makanan atau minuman manis yang bisa memperburuk nokturia tanpa kita sadari. Dan mari kita tidak lupakan satu kekuatan lagi yang dimiliki bayam, antioksidan. Bayam mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan kuat yang tidak hanya menjaga kesehatan mata, tetapi juga berperan besar dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dan peradangan kronis adalah dua musuh dalam diam yang memperburuk berbagai kondisi, termasuk gangguan saluran kemih. Dengan rutin mengonsumsi bayam, kita sedang memperkuat benteng pertahanan tubuh dari dalam, perlahan tapi pasti. Dalam kehidupan sehari-hari, bayam sangat mudah diolah dan dinikmati dalam berbagai bentuk. Anda bisa menumisnya sebentar dengan sedikit bawang putih dan minyak zaitun, menambahkannya ke dalam sup atau sayur bening yang hangat, atau bahkan mengolahnya menjadi smoothie hijau yang menyegarkan, terutama jika dipadukan dengan buah pisang dan sedikit susu almond untuk lembutan rasa. Bagi ibu dan bapak lansia, tekstur makanan sangat penting. Oleh karena itu, pastikan bayam dimasak hingga cukup lembut agar mudah dikunyah dan dicerna. Hindari memasaknya terlalu lama karena bisa merusak kandungan nutrisinya. Masaklah dengan penuh cinta dan perhatian, karena tubuh kita, terutama di usia ini, layak mendapatkan yang terbaik. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Namun, seperti semua hal baik dalam hidup, moderasi adalah kuncinya. Bayam, meskipun sangat menyehatkan, mengandung cukup banyak kalium. Bagi Anda yang memiliki gangguan ginjal atau kondisi medis tertentu yang mengharuskan pembatasan asupan kalium, jangan ragu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Ini penting untuk memastikan bahwa jumlah yang Anda konsumsi aman dan sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Bayam adalah simbol dari kesederhanaan yang menyembuhkan. Dalam setiap helai daunnya terkandung harapan. Harapan untuk tidur malam yang tenang, tubuh yang lebih kuat, dan hari-hari yang lebih ringan. Jadi, jika malam-malam Anda selama ini dipenuhi oleh gangguan karena nokturia,
izinkan bayam menjadi bagian dari pemulihan Anda. Bukan sekadar makanan, tapi teman perjalanan menuju hidup yang lebih bermakna. Kita kini sampai pada sayuran keempat, yang bisa kita sebut sebagai pahlawan tersembunyi dalam upaya kita melawan nocturia, asparagus. Mungkin namanya terdengar asing bagi sebagian dari kita. Mungkin juga sayuran ini jarang muncul di meja makan sehari-hari, kalah populer dibanding bayam, kangkung, atau sawi. Namun, jangan biarkan kesederhanaannya menipu Anda. Di balik batangnya yang ramping dan ujungnya yang khas, asparagus menyimpan kekuatan alam yang luar biasa, terutama bagi mereka yang tengah berjuang melawan gangguan buang air kecil di malam hari. Asparagus telah digunakan sejak zaman dahulu dalam pengobatan tradisional sebagai tonik pembersih ginjal. Ia tidak datang dengan gemerlap, tapi hadir dengan niat baik, membantu tubuh Anda membersihkan diri dari dalam, menenangkan saluran kemih, dan memberikan ruang bagi tubuh untuk benar-benar beristirahat saat malam tiba. Dan di usia kita yang semakin matang ini, di mana setiap jam tidur begitu berharga, asparagus bisa menjadi sekutu alami yang patut dihargai. Keajaiban asparagus terletak pada kandungan senyawa aktif bernama asparagin, sebuah asam amino yang bertindak sebagai diuretik alami. Tapi bukan sembarang diuretik. Berbeda dari obat kimia yang kadang bekerja terlalu agresif, asparagus membantu tubuh membuang kelebihan garam, natrium, dan air secara perlahan dan alami. Proses ini begitu penting, terutama bagi lansia yang kerap mengalami penumpukan cairan di bagian kaki atau perut akibat sirkulasi yang menurun. Cairan yang menumpuk ini, saat kita tidur dan posisi tubuh menjadi horizontal, bisa kembali terserap ke dalam aliran darah dan memicu ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Inilah yang menyebabkan kita terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena panggilan kandung kemih yang tak bisa diabaikan. Dengan mengonsumsi asparagus secara rutin dan teratur, tubuh kita bisa mengurangi retensi cairan, memberi kesempatan bagi ginjal untuk bekerja lebih efisien, dan membebaskan malam dari gangguan tak diundang itu. Dan itu belum semuanya. Asparagus juga menyimpan harta tersembunyi lainnya, serat prebiotik inulin. Inulin adalah jenis serat khusus yang tidak dicerna oleh usus halus, melainkan langsung menuju usus besar, di mana ia menjadi makanan bagi bakteri baik dalam sistem pencernaan kita. Bayangkan inulin seperti pupuk alami yang menumbuhkan taman mikroba sehat di dalam tubuh kita. Dan tahukah Anda? Kesehatan usus sangat erat kaitannya dengan kesehatan seluruh tubuh, termasuk ginjal dan sistem saluran kemih. Usus yang sehat membantu mengurangi peradangan sistemik, yang dalam jangka panjang akan meringankan beban ginjal, memperbaiki metabolisme cairan, dan memberi kontribusi besar dalam mengurangi nocturia. Tak berhenti sampai di situ, asparagus juga merupakan gudang nutrisi. Ia mengandung vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah, dua hal yang menjadi perhatian besar di usia lanjut. Lalu ada folat, vitamin B9, yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel, serta vitamin C dan E yang memperkuat sistem imun. Tapi yang paling istimewa adalah kandungan glutathione, salah satu antioksidan terkuat yang dikenal dalam dunia kedokteran. Glutathione bekerja seperti pelindung utama tubuh, membantu proses detoksifikasi, melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan, dan mencegah stres oksidatif yang bisa memicu berbagai penyakit kronis. Dengan semua manfaat itu, tentu ibu dan bapak bertanya-tanya, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi asparagus, terutama bagi lansia? Jawabannya adalah, masaklah dengan lembut dan penuh kasih. Kukuslah asparagus hingga cukup lunak agar mudah dikunyah dan dicerna, atau tumis dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih untuk menambah aroma dan rasa. Anda juga bisa memanggangnya ringan atau mencampurkannya dalam sup hangat, omelet telur, atau dijadikan lauk pendamping saat makan malam. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah hindari memasak asparagus dengan banyak garam atau saus berat. Kita ingin asparagus menjalankan fungsinya mengurangi garam dalam tubuh, bukan menambahkannya. Sajikan dalam bentuk sederhana namun lezat, dan nikmatilah sebagai bagian dari makan siang atau makan malam setidaknya 3-4 jam sebelum tidur.
Ini memberi tubuh waktu yang cukup untuk merespons efek diuretiknya sebelum Anda beristirahat. Dengan begitu, saat Anda memejamkan mata di malam hari, kandung kemih Anda akan tenang, dan Anda pun bisa tidur tanpa gangguan. Asparagus mungkin tampak seperti sayuran elit yang jarang kita sentuh. Tapi kenyataannya, ia adalah pejuang sunyi, pelindung malam yang hadir membawa kelegaan bagi tubuh yang lelah. Dalam setiap batang asparagus, tersembunyi harapan akan tidur yang utuh, kesehatan yang kembali stabil, dan hari esok yang dijalani dengan lebih segar. Namun sebelum kita melangkah ke sayuran terakhir dalam daftar kita, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, terutama bagi ibu dan bapak yang ingin menjadikan asparagus sebagai bagian dari rutinitas harian. Mengonsumsi asparagus kadang menyebabkan aroma khas pada urin, sesuatu yang mungkin membuat Anda kaget atau tidak nyaman. Tapi jangan khawatir, ini adalah efek samping yang sepenuhnya tidak berbahaya, dan sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh Anda sedang aktif memproses kandungan alami dalam asparagus, termasuk senyawa asparagin yang memberi manfaat besar bagi ginjal. Meski demikian, jika Anda memiliki riwayat asam urat tinggi atau gangguan ginjal tertentu, saya sangat menyarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi asparagus secara rutin. Hal ini penting karena asparagus mengandung purin dalam jumlah sedang dan memiliki efek diuretik yang cukup kuat. Keseimbangan adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan, terutama di usia kita yang mulia ini. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari panduan yang tepat, tubuh Anda layak mendapatkan perlakuan terbaik. Dan kini, kita sampai pada sayuran kelima, sang juara terakhir dalam daftar kita. Ia mungkin sering terlihat di dapur, hadir dalam sup dan soto, tapi sering luput dari perhatian. Padahal kekuatannya luar biasa. Ia adalah seledri, sayuran dengan batang renyah dan aroma khas yang lebih dari sekadar pelengkap rasa. Ia adalah penjaga cairan tubuh, pelindung tekanan darah, dan penyelaras sistem saluran kemih Anda. Tahukah Anda bahwa seledri mengandung sekitar 95% air, hampir setara dengan mentimun? Artinya, ia sangat efektif untuk menghidrasi tubuh tanpa menambah beban pada ginjal. Ini penting, terutama bagi para lansia yang kadang takut minum terlalu banyak cairan karena takut harus sering ke kamar mandi. Seledri menawarkan solusi seimbang, membantu tubuh tetap terhidrasi, sambil mengatur siklus buang air kecil dengan lembut dan alami. Kekuatan utama seledri terletak pada keseimbangan mineral natrium dan kalium yang dikandungnya. Kombinasi ini membantu mengatur cairan tubuh secara optimal, serta mendorong ginjal untuk membuang kelebihan air dan racun seperti asam urat. Disinilah efek diuretik lembut dari seledri bekerja, membantu membersihkan sistem saluran kemih tanpa menyebabkan dehidrasi atau kehilangan elektrolit berlebihan, seperti yang sering terjadi saat kita mengonsumsi obat diuretik sintetis. Tak hanya itu, seledri juga mengandung senyawa unik bernama phtalides. Senyawa ini, menurut penelitian awal, dapat mengendurkan jaringan otot di dinding pembuluh darah, membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan tenang. Dan jika sirkulasi darah membaik, maka ginjal pun bisa bekerja lebih efisien, menyaring darah, mengurangi tekanan, dan mengatur produksi urin dengan lebih stabil. Ini adalah manfaat besar bagi siapapun yang ingin mengurangi gangguan nokturia secara alami. Seledri juga kaya akan antioksidan dan senyawa antiinflamasi, seperti apigenin dan luteolin. Senyawa-senyawa ini berperan penting dalam meredakan peradangan kronis, yang merupakan penyebab tersembunyi dari banyak gangguan kesehatan, termasuk iritasi kandung kemih yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Dengan mengonsumsi seledri secara teratur, kita sebenarnya sedang menenangkan tubuh dari dalam, memberi rasa damai yang merambat hingga ke kualitas tidur malam kita. Lalu, bagaimana cara terbaik menyajikan seledri untuk ibu dan bapak tercinta? Jawabannya sederhana, lembutkan dan ringankan. Tambahkan seledri ke dalam sup atau soto favorit Anda, biarkan ia lunak dan mudah dicerna. Atau jika ingin sedikit lebih segar, Anda bisa membuatnya menjadi jus seledri tanpa tambahan gula. 1 gelas kecil di pagi atau sore hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Tapi ingat, hindari mengonsumsinya dalam jumlah besar menjelang tidur,
karena sifat diuretiknya tetap aktif, dan kita tentu tidak ingin kandung kemih kita sibuk bekerja saat tubuh kita butuh istirahat. Porsi juga perlu diperhatikan. Untuk mendapatkan manfaat, Anda tidak perlu makan banyak. Beberapa batang seledri dalam masakan, atau setengah gelas jus, sudah cukup. Namun bagi Anda yang memiliki tekanan darah sangat rendah, harap berhati-hati. Karena sifat seledri yang menurunkan tekanan darah, konsultasikan dulu dengan dokter Anda jika ada keraguan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pertama, dan ini adalah hal yang paling mendasar sekaligus paling penting, batasi asupan cairan 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Ini bukan berarti Anda harus menghentikan minum sepenuhnya, tentu tidak. Tubuh tetap perlu cairan. Tetapi yang perlu dihindari adalah minum dalam jumlah besar menjelang waktu tidur. Cukup beberapa teguk air untuk melepas dahaga bila diperlukan. Lebih dari itu justru bisa membebani kandung kemih saat malam tiba. Dan yang perlu benar-benar dihindari adalah minuman diuretik seperti kopi, teh, minuman bersoda, dan alkohol, terutama di malam hari. Minuman-minuman ini secara alami merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin, yang berarti risiko lebih tinggi untuk terbangun di malam hari. Bayangkan betapa sayangnya jika tubuh kita sudah siap beristirahat, tapi justru diganggu karena kita minum sesuatu yang membuat ginjal harus bekerja ekstra saat seharusnya tenang. Kedua, biasakanlah untuk menjadikan buang air kecil sebagai ritual terakhir sebelum tidur. Ini mungkin terdengar sepele, tapi bisa membawa perubahan besar. Gunakan teknik yang disebut double voiding, yaitu buang air kecil 2 kali dalam satu sesi. Pertama, buang air seperti biasa. Kemudian tunggulah beberapa menit, misalnya sambil berganti pakaian tidur, menyikat gigi, atau menyiapkan tempat tidur, lalu coba buang air kecil lagi. Tujuan dari teknik ini adalah memastikan kandung kemih benar-benar kosong. Dengan begitu, peluang untuk terbangun di tengah malam karena ada sisa urin bisa dikurangi secara signifikan. Ketiga, saat Anda bersantai di malam hari, entah sedang duduk menonton televisi, membaca buku, atau sekadar mengobrol dengan pasangan, tinggikanlah posisi kaki Anda. Gunakan bantal atau bangku kecil untuk menopangnya. Ini bukan hanya tentang kenyamanan, ini tentang mengalirkan cairan yang tertahan di kaki sepanjang hari akibat gravitasi agar bisa kembali ke aliran darah lebih awal. Saat cairan itu kembali ke sistem peredaran darah sebelum Anda tidur, ginjal akan memprosesnya lebih awal, sehingga tidak mengganggu Anda di tengah malam. Keempat, perhatikan dengan cermat apa yang Anda konsumsi saat makan malam. Makanan yang terlalu asin, terlalu pedas, atau tinggi gula bisa mengiritasi kandung kemih, memicu peradangan, atau membuat Anda kehausan setelah makan. Akibatnya, Anda akan terdorong untuk minum lebih banyak, dan siklus gangguan tidur pun kembali terjadi. Pilih makanan ringan, seimbang, dan menenangkan, yang mendukung pencernaan dan tidak membebani sistem ekskresi tubuh. Kelima, dan ini sangat penting bagi siapapun yang hidup dengan diabetes atau tekanan darah tinggi. Pastikan kondisi tersebut selalu dalam pengawasan dan kendali yang baik. Ambil obat sesuai jadwal, jangan lewatkan dosis, dan lakukan pemantauan secara teratur. Karena ketidakseimbangan kadar gula darah atau tekanan darah yang fluktuatif bisa langsung berdampak pada ginjal dan kandung kemih. Stabilitas kondisi medis adalah fondasi utama untuk tidur malam yang damai. Dan sekarang, mari kita rangkum seluruh perjalanan yang telah kita lalui bersama hari ini. Kita telah mempelajari bahwa nokturia bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja sebagai bagian dari menua. Ia bisa dikendalikan. Ia bisa dilawan. Ia bisa diubah. Dengan cara yang lembut, alami, dan penuh kasih pada tubuh kita sendiri. Kita telah membahas 5 sayuran luar biasa. Herba mentimun, dengan hidrasi alaminya yang menenangkan. Herba zucchini, dengan keseimbangan glikemik dan kelembutannya pada ginjal. Herba bayam,
si hijau penenang peradangan dan penstabil gula darah. Herba asparagus, dengan kekuatan diuretik dan detoksifikasinya yang elegan. Herba seledri, pelindung kandung kemih yang merangkul tubuh dengan kesegaran. Kelima sayuran ini bekerja bersama, menyelaraskan cairan, menenangkan peradangan, menstabilkan gula darah, dan memperbaiki fungsi ginjal, bukan dengan paksa, tapi dengan kelembutan yang luar biasa. Namun seperti yang kita tahu bersama, perubahan sejati tak hanya datang dari satu sisi. Makanan hanyalah bagian dari perjalanan. Hasil terbaik hanya akan datang jika kita menggabungkannya dengan kebiasaan malam hari yang bijak. Kilauan mengelola asupan cairan. Kilauan melakukan double voiding. Kilauan meninggikan kaki. Kilauan menghindari makanan pemicu. Kilauan dan tentu, menjaga stabilitas kondisi medis kronis. Dan satu hal lagi yang tak boleh kita lupakan, setiap tubuh itu unik. Maka, selalu konsultasikan dengan tenaga medis profesional sebelum mengubah pola makan atau kebiasaan. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Dengarkan tubuh Anda. Dengarkan hati Anda. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Ibu dan Bapak sedang mengambil langkah nyata untuk memulihkan kualitas tidur yang telah lama hilang. Ini bukan sekadar tentang mengurangi jumlah kunjungan ke kamar mandi. Ini tentang mengambil kembali malam Anda. Mengambil kembali ketenangan. Mengambil kembali kekuatan untuk menjalani hari esok dengan energi, semangat, dan harapan. Karena di masa emas ini, Anda layak untuk tidur dengan damai, bangun dengan segar, dan hidup dengan penuh kendali. Dan sekarang, setelah kita menjelajahi bersama begitu banyak informasi yang bermanfaat, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada Ibu dan Bapak sekalian. Apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dari video ini? Dari semua hal yang telah kita bahas, mulai dari peran hormon, teknik double voiding, hingga 5 sayuran penyelamat malam Anda, manakah yang paling menyentuh hati dan akan segera Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin tahu, satu langkah kecil apa yang akan Anda ambil hari ini untuk mulai merebut kembali malam yang tenang dan hidup yang lebih berkualitas? Dan jika Anda merasa video ini memberi manfaat, walau hanya sedikit, tolong tinggalkan komentar Anda di bawah, berikan tanda suka, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube kami. Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tapi juga membuka jalan bagi orang lain untuk menemukan harapan dan solusi alami yang mungkin selama ini mereka cari. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti mencintai tubuh Anda sendiri.